Ya khawatir dengan Jawa Barat, Pak. Ini bau-bau kemusyrikan sudah mulai menyengat ini dalam setahun terakhir ini. Bau kemusyrikan semakin menyengat di Jawa Barat. Itulah perkataan dari Ustadz ini, teman-teman. Yuk kita simak videonya sampai akhir biar nggak gagal, Pak. Ini bau-bau kemusyrikan sudah mulai menyengat ini dalam setahun terakhir ini. Ya kan? Saya tidak peduli dengan kemusyrikan seseorang. Saya tidak peduli dengan kekufuran seseorang. Itu hak dia. Tapi saya peduli sekali kalau dia sudah mulai mengajarkan dan menyebarkan kemusyrikan. Sebab sangat mungkin banyak umat Islam yang tidak ingin terjerumus dalam kemusyrikan. Maka saya perlu memberitahu kepada umat Islam, hati-hati. Hati-hati dengan kemusyrikan itu. Sebab kemusyrikan yang ditampilkan itu kemusyrikan yang sangat nyata. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, hati-hati dengan bahaya kemusyrikan. Bisa-bisa seseorang itu sudah musyrik di mata Allah, dia tidak sadar. Kok bisa tidak sadar? Ya seperti kata Rasulullah, tidak sadarnya seseorang kalau di hadapannya itu ada seekor semut hitam. Nah, kenapa dia tidak menyadari? Ya karena semut hitam itu berada di atas batu hitam dalam ruangan gelap di malam hari. Semut hitam di atas batu hitam dalam ruangan gelap di malam hari. Mungkin nggak terlihat, Pak? Tidak mungkin, Pak. Jangankan semut hitam, atian hitam sebesar gini aja nggak akan kelihatan, Pak. Loh, yang kita saksikan sekarang ini bukan semut hitam, Pak. Gajah, Pak. Gajah di ruangan terang benderang. Nah, kalau orang sudah menyembah Nyi Roro Kidul, apa itu bukan musyrik, Pak? Menyembah benda, kereta kencana, apalah namanya, apa bukan musyrik? Sekali lagi saya nggak peduli dengan orang per orang, Pak. Orang bebas mau musyrik semusyrik apapun. Tapi saya punya kewajiban mengingatkan kita semua, jangan-jangan ada umat Islam yang tidak ingin dimusyrikan. Lalu dia tidak ngerti kalau itu musyrik. Ini kewajiban kita untuk mengingatkan. Orang mau musyrik, mau kafir, sekafir apapun itu hak dia. Bahkan begini, Pak. Sebenarnya ini rahasia ya. Jadi ini tolong, ini rahasia, Pak. Semakin banyak orang kafir, sebenarnya kita semakin beruntung, Pak. Tapi ini tolong jangan diceritakan, ini rahasia ya. Bapak pernah membaca Quran surat Al-Mu'minun? Pernah kan? Sering, mungkin bahkan hafal mungkin ya. Salah satu dari sifat orang-orang mukmin itu dijanjikan Allah, humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang mukmin itu merekalah nanti yang akan mewarisi surga firdaus. Ya, mewarisi surga firdaus. Apa yang dimaksud dengan mewarisi, Pak? Mewarisi itu berarti tadinya itu barang milik orang lain, lalu kita warisi. Kan itu waris itu kan begitu. Orang tua punya harta, meninggal, hartanya kemudian diwarisi oleh ahli waris, anak-anaknya misalnya. Itu kan waris. Allah menyatakan nanti orang-orang mukmin di akhirat itu akan mewarisi surga firdaus. Pertanyaannya, surga itu milik siapa? Milik siapa? Sehingga orang itu harus, orang mukmin mewarisi. Lama saya dulu mencari jawaban ini, Pak. Ya ketemu setelah baca beberapa kitab tafsir. Dulu bayangan saya, Allah itu menciptakan surga, Pak. Lalu menciptakan neraka. Surga luas, neraka luas. Manusia disuruh milih mau masuk mana itu. Kalau manusia semuanya milih masuk surga,
Bisa tersedia itu tempat itu. Masuk Indonesia mau masuk neraka semua? Bisa. Luas neraka itu. Bayangan saya seperti itu. Ternyata nggak demikian, Pak. Setiap kita manusia oleh Allah sudah disiapkan satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Saya punya satu kapling di surga. Kita lihat tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi terhadap ya tuduhan dari Ustadz ini, teman-teman. Bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya, tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analis penelitian, tidak bisa melangkah. Bakal dipilih, eta bakal ditiup ku aki, kita hati orang Jawa Barat digeterkeun. Biasanya kalau perdukunan begitu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang, kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Nah, ini jadi saya minta, kenapa? Karena lahir banyak penipuan. Orang Jawa Barat itu orang yang paling sering kena penipuan. Investasi bodong, kebanyakan korbannya orang Jawa. Ingin cepat-cepat jadi kaya, masuk dalam grup bisnis. Orang Jawa Barat, ngilu pertemuan, mayar 150, ngilu pertemuan, mayar 150, nu pidato na, boga duit nu iuran, nu pertemuan tuh menang-menang duit, nges ganti kelompok bisnis, anger wes susah. Korban, dan selalu itu adalah orang Jawa, penduduk paling banyak. Nah, untuk itu saya ingin merubah. Anda nggak mungkin bisa kaya dengan cara cepat, nggak ada rumusnya, sudah kerja keras. Terus yang berikutnya apa lagi? Problemnya adalah malas. Saya di Tasik, itu saya nyelamatin orang yang LPG-nya disita, saya bayarin 14 juta. Yang satu lagi bak dapurnya mau disita, saya bayarin 12 juta. Setelah itu Anda kerja di tempat saya. Ayo, hutangnya saya lunasin, Anda kerja. Anda saya gaji 50.000 saja. Karena apa? Karena sudah bayarin. Hanya bertahan 1 bulan orangnya kabur. Itu mental. Harus dirubah. Kenapa orang Jawa Barat gengsian? Tukang nasi goreng urang mana? Tukang pecel lele urang mana? Tukang jamu urang mana? Ini jadi industri yang berkembang tidak akan bisa melahirkan multiplier efek ekonomi kalau masyarakatnya tidak memiliki kemampuan entrepreneurs. Jadi bagaimana? Sejak kecil anak-anaknya, nggak apa-apa, saya sudah tidak melihat lagi anak-anak jualan es kan. Saya tidak melihat lagi anak-anak SD, anak-anak SMP berkreatif, berimajinatif menjadi seorang pedagang. Sudah jarang. Dulu itu anak-anak SD, anak-anak SMP kreatif. Ini harus dirubah, dan ke depan sistem pendidikan itu akan berbasis kreativitas. Orang-orang kreatiflah yang akan memenangkan pertarungan, bukan orang-orang pinter, tapi orang-orang yang kreatif. Orang-orang kreatif, orang cerdas. Banyak orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, tapi dia sukses dalam hidup. Nah, karena kreatif. Kata orang Sunda, orang kreatif teh hiji cager, 2 bager, 3 bener, 4
pinter, 5 singer. Yang puncak yang singer disebut, yang singer ini singer tenaun udang pang isukna, lempang pang gancangna, dititah pang daekanana, kasakola bisa nitipkeun diri, di imah bisa nitipkeun diri. Seluruh pengalaman kreativitas itu saya menjalani dengan baik. Untuk itu, hai anak-anak Jawa Barat, kalau ingin maju, rubah dirimu, rubah sikap mentalmu. Orang tua, ingat, banyak orang tua ketika anaknya saya benerkan, marah orang tuanya, benci pada saya. Dan saya orang yang tidak takut dibenci oleh siapapun kalau ingin merubah anak bangsa Indonesia. Saya tidak takut. Kenapa? Hari ini orang tua takut pada anaknya. Hari ini orang tua takluk pada anaknya. Kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silahkan didik oleh orang tua. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya. Saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah. Kalau sikap mental orang tua tidak berubah, ini penting. Indonesia, Jawa Barat butuh pemimpin yang bukan hanya humanis, tetapi dia punya integritas diri untuk merubah masyarakatnya. Anak kita ada saatnya disayangi, ada saatnya dicium, tapi ada saatnya juga kita pelototin. Ada saatnya tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya. Ada saatnya Allah juga menciptakan malaikat, ada yang pemberi rizki, ada yang kemudian bisa mencabut nyawa, ada yang meniup trompet tanda kiamat, ya kan? Ada yang pencatat, ada. Artinya dalam diri manusia itu harus banyak karakter yang itu bisa ditempatkan dalam sistem pendidikan kita. Sehingga saya berucap terima kasih. Malam hari ini bisa dilihat, ini kegiatan tanpa panitia, tanpa apapun, orang datang dengan sukarela. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan kepercayaan pada saya dan Kang Erwan untuk memimpin Provinsi Jawa Barat. Saya meyakini suara yang 51,6% itu bukan suara yang digerakkan oleh orang, bukan suara yang digerakkan oleh tim, tapi suara yang digerakkan oleh hati yang keluarnya dari rasa, dan itu cintanya. Saya tidak bikin kaos, saya tidak membuat kampanye. Yang saya lakukan hanya bertemu dengan orang saat malam hari agar mereka datang dengan penuh sukacita. Saya tidak suka melihat rakyat dinaikin truk, dikasih kaos yang 10.000, kemudian dikasih pidato yang nggak jelas arahnya. Saya tidak suka itu. Saya ingin bertemu dengan orang dengan keadaan tenang, dengan keadaan jernih. Saya bisa memberikan rasa cinta pada mereka, menghibur mereka, yang pada akhirnya biasa ada 1-2 orang yang bertemu dengan saya di panggung dan itu menyelesaikan problem. Dan seluruh kegiatan ini tidak akan pernah berhenti. Saya akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Saya tegasin di sini, saya tidak akan berkantor di gedung Pakuan, terlalu mewah bagi diri saya itu. Biarkan gedung Pakuan menjadi pusat perpustakaannya orang Jawa Barat, menjadi pusat perpustakaan digitalnya orang Jawa Barat, dan menjadi pusat sejarahnya orang Jawa Barat agar tahu leluhurnya, sehingga seluruh rakyat Jawa Barat nanti bisa datang mengakses ke gedung Pakuan untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Biarkan saya tinggal di sini,
Tujuannya untuk apa? Agar saya pergi ke kantor, itu saya bisa berjalan dalam setiap hari, sehingga bisa menemukan banyak masalah yang bisa saya selesaikan dalam perjalanan itu. Saya akan tetap seperti itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya bisa seperti ini adalah doanya orang-orang kecil, doanya orang-orang miskin, doanya anak-anak yatim, doanya orang-orang yang dalam kesusahan, dan pada akhirnya itu menggerakkan pikiran banyak orang. Oke teman-teman semua, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dan ya, gimana tanggapan teman-teman semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.